Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melipir di channel kami. Kami akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam arti-arti dari sebuah karya. So, don't go anywhere, stay tuned. Oke sobat tanda tanya, kembali lagi sama gue Bang Sotoy. Pada episode kali ini, gue akan nyoba untuk mengupas tuntas lagu dari Imagine Dragons yang berjudul Bad Liar. Mohon maaf sebelumnya jika ada pendapat saya yang menurut kalian salah. Kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Oke, jadi Bad Liar ini adalah lagu yang dibuat oleh vokalis utama yang bernama Daniel Reynolds bersama istrinya yang bernama AJ Folkman. Bad Liar merupakan single yang termasuk dalam album keempat dari Imagine Dragons yang dinamakan Origins. Album tersebut dirilis awal bulan November tahun 2018. Tidak bisa dipungkiri bahwa lagu ini merupakan lagu yang sangat menarik. Nadanya yang enak dan liriknya pun bikin nyangkut banget di pikiran kita. Tetapi ternyata di balik karya yang indah ini ada sebuah cerita pahit yang terukir. Daniel Reynolds merupakan seorang kepala keluarga yang sudah beristri dan mempunyai anak 4. Dan berdasarkan pengakuannya, sebenarnya lagu ini ditulis bersama istrinya saat mereka sudah mau berpisah. Setelah 7 tahun menikah, akhirnya kedua pasangan tersebut memutuskan untuk bercerai. Peristiwa ini tentu menjadi peristiwa yang sangat sulit untuk dilewati, dan akhirnya terciptalah lagu ini. Tetapi tidak disebutkan secara persis alasan mereka berpisah itu karena apa. Maka dari itu, mari kita coba untuk mencari tahu hal tersebut dari lagu ini. Masuk Pak Eko! Pada bagian pertama ini, Daniel menceritakan perasaannya di awal-awal sebelum terjadi masalah. Berdasarkan pengakuannya, Daniel mengatakan bahwa dia dan istrinya itu memang sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit selama setahun kebelakang tersebut. Lalu Daniel itu seperti mulai membohongi dirinya sendiri dan istrinya dengan mengatakan teror tidak akan memangsa pada korban yang tidak bersalah. Dia seperti mengibaratkan hubungannya itu baik-baik aja dan gak akan dilanda masalah. Padahal, teror itu kan bisa mencelakai siapa aja, bahkan korban yang tidak bersalah pun. Kita bisa lihat bahwa Daniel seperti seorang bad liar atau pembohong yang buruk. Istilahnya tuh kayak Daniel sangat naif atau berharap terlalu tinggi dengan hubungannya yang sudah di ujung tanduk tersebut. Lalu bait tersebut ditutup dengan percayalah padaku sayang, yang bermaksud bahwa Daniel ingin meyakinkan istrinya bahwa semuanya akan baik-baik aja, yang padahal hal tersebut belum tentu benar. Lalu lanjut pada bagian selanjutnya. Daniel menjelaskan bahwa tahun tersebut mereka lalui dengan hubungan yang tidak penuh dengan rasa cinta. Daniel mengatakan bahwa ia memiliki 3 ketakutan, di mana ketakutan ini adalah ketakutan dia dengan dirinya sendiri. Dia takut bisa kehilangan integritas, keyakinan, dan ia juga menyebutkan takut dengan air mata buayanya. Jadi yang pertama itu integritas. Maksudnya adalah Daniel takut ia kehilangan loyalitasnya dan kesetiaannya sebagai seorang suami. Dan yang kedua, keyakinan. Maksudnya adalah dia takut kehilangan keyakinan pada hubungan antara dia dan istrinya. Dan yang terakhir itu air mata buaya. Air mata buaya itu kan berarti air mata palsu. Jadi Daniel itu sebenarnya takut hubungan dia dan istrinya hanya dilandaskan kepura-puraan aja. Cendol Pak Eko! Pembohongan tersebut terlihat dengan dia mengatakan percayalah padaku sayang untuk kedua kali di akhir bait 2. Lalu lanjut ke bagian pre-chorus. Jadi Daniel di sini menyuruh istrinya untuk melihat dia dari sudut pandang dirinya yang sebagai seorang penyanyi dan artis yang terkenal. Pada baris berikutnya dikatakan surga yang sempurna dan robek pada lapisannya. Frasa itu sebenarnya mengacu pada pernikahannya, yang awalnya sangat indah, tetapi seiring berjalannya waktu menjadi semakin memburuk karena cinta antara mereka berdua semakin pudar. Lalu Daniel menyatakan bahwa dia ingin masalahnya itu bisa lepas dari dirinya, dan ia tidak mau berpura-pura lagi bahwa semuanya itu baik-baik saja. Daniel juga berharap bisa menghapus masalah tersebut dan bisa membuat istrinya kembali percaya dengan hubungannya lagi. Pada bagian chorus, di sini Daniel seperti menyatakan bahwa sebenarnya dia itu udah gak tahan lagi untuk berpura-pura dengan perasaannya, dan dia akhirnya mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada istrinya. Jadi sekarang istrinya udah tahu jelas apa yang sebenarnya ia rasakan dan ia pendam. Di akhir chorus pun dia menulis, "Kamu bebas untuk pergi." Daniel menyatakan bahwa ia sudah pasrah jika istrinya mau berpisah dengan dirinya. Pada bagian selanjutnya, Daniel mempertanyakan bahwa apakah mimpi dia tentang pernikahan dia dengan istrinya itu, yang dia impikan bahagia dan penuh dengan cinta itu sebenarnya tidak ada artinya. Apakah pernikahan itu sebenarnya memang menyakitkan dan menyedihkan seperti yang dia lalui sekarang? Lalu di baris berikutnya, Daniel menyinggung cincin berlian. Di sini sebenarnya bisa berarti 2 makna. Makna pertama itu bahwa Daniel seperti mempertanyakan,
apakah kebahagiaan itu terletak pada sebuah pernikahan itu sendiri? Dan makna yang kedua itu adalah bahwa Daniel mempertanyakan apakah pernikahan itu bahagia berdasarkan hal yang materialistik. Tapi gua rasa sih yang dimaksud Daniel itu makna yang pertama ya. Lalu pada bagian I've been asking for problems, itu maksudnya adalah bahwa Daniel merasa dia itu kerjaannya nyari masalah terus. Dan dia itu yang menyebabkan kandasnya hubungan mereka tersebut. Lalu lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Di sini Daniel bermaksud bahwa dia terus melakukan perang di dalam dirinya sendiri, dengan membohongi dirinya dan kebingungan antara memberitahukan isi hatinya kepada istrinya atau tidak. Di baris berikutnya, dia bermaksud mau mencurahkan seluruh isi hatinya kepada istrinya, walaupun hal tersebut akan sangat tidak mengenakan. Dan dia di sini mengibaratkan hal tersebut seperti membawa senjata ke sisi musuh. Pada bagian bridge, di sini Daniel merasa sangat sesak karena dia selalu menahan kebohongan tentang dia bisa memenuhi keinginan istrinya. Tetapi di akhir bridge, dia seperti meminta satu permintaan terakhir untuk mempercayai dia kali ini bahwa dia bisa berubah. Dan di bagian akhir, terlihat bahwa dia memohon-mohon lagi agar istrinya mau mempercayai dirinya kembali. Nah, setelah kita membahas liriknya secara keseluruhan, nampaknya masih belum jelas sebenarnya ada masalah apa sih antara mereka berdua ini. Di liriknya kita hanya bisa melihat bahwa Daniel memendam sesuatu yang dia tidak ungkapkan. Ada isu yang menyatakan bahwa sebenarnya perceraian antara Daniel dan Eja karena Daniel itu seorang gay. Isu itu muncul karena Daniel Reynolds merupakan seorang aktivis yang mendukung komunitas LGBT. Tetapi isu itu pun dasarnya masih kurang jelas. Atau mungkin permasalahan ini dikarenakan Daniel yang menganut agama Mormon. Sekilas info, Daniel dibesarkan dari keluarga yang berkeyakinan Mormon, di mana ini merupakan agama yang percaya kepada Tuhan dan Yesus Kristus, tetapi bisa dibilang aturannya itu lebih ketat. Atau ini tuh garis kerasnya dari Kristen dan Katolik. Daniel bahkan ingin membuat komunitas gerejanya tersebut bisa menerima LGBT, yang padahal keyakinan Mormon itu sangat menentang keras LGBT. Tetapi ternyata semua isu-isu itu adalah hoax. Berdasarkan riset gue yang mendalam, gue juga sempat nyari lagu-lagu yang dibuat oleh istrinya sendiri. Ternyata istri dari Daniel, Eja Folkman, sempat menulis lagu yang berjudul Husband. Di lagu tersebut, dia mengeluhkan suaminya yang selalu pergi entah kemana, dan dia merasa sangat kesepian. Di video musik tersebut pun terlihat Eja sedang hamil dan berada di rumah secara seorang diri, hanya ditemani dengan gitar yang dimainkannya itu. Lalu selanjutnya yang menarik adalah video klip dari lagu ini. Terlihat di situ bahwa ada seorang wanita yang berdansa di sekitar lelaki yang hanya terdiam dan tergantung seperti mayat hidup. Yang gue tangkap dari video ini adalah sebagai berikut. Jadi pada video itu kan ada seorang penari wanita yang berdansa lalu seperti berusaha untuk menghidupkan lelaki tersebut secara terus-menerus. Tetapi tidak ada respon apapun dari lelaki tersebut. Ini bermaksud bahwa istrinya Daniel pada awal-awal mungkin selalu mencoba untuk membuat hubungan antara mereka berdua menjadi hidup dan penuh dengan cinta. Tetapi Daniel tidak melakukan perubahan apapun dan tetap seperti itu terus. Pada akhirnya di video tersebut terlihat sang penari wanita membungkuk di depan lelaki itu. Lalu lelaki tersebut pun terjatuh ke lantai. Karena sepertinya yang menahan lelaki itu tetap tergantung berdiri adalah sang penari wanita itu. Dan wanita tersebut pun pergi meninggalkannya dengan pintu yang tertutup. Itu mungkin menunjukkan bahwa pada akhirnya istri dari Daniel itu tidak sanggup lagi untuk bertahan dengan Daniel. Lalu Daniel pun merasa seperti seluruh jiwanya ikut pergi bersama kepergian istrinya. Dan akhirnya pun istrinya menutup pintu hatinya yang disimbolkan dengan pintu yang tertutup. Jadi kemungkinan besar masalah yang melanda antara mereka berdua adalah karena Daniel sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang vokalis utama dan dia pun pasti selalu berada jauh dari rumah. Sehingga dia pun kekurangan waktu untuk istri dan keluarganya. Dan sedikit plot twist di akhir, ternyata Daniel dan Eja itu sekarang sudah rujuk kembali. Karena berdasarkan video klarifikasinya, mereka berdua sebenarnya nggak pernah menandatangani surat cerainya. Jadi lebih ke seperti mengambil rehat untuk berpisah sementara saja. Bagus deh kalau begitu, ternyata ada happy ending di balik lagu yang menyedihkan ini. Oke, sekian dulu dari Bang Sotoy. Kayaknya sotoynya udah berlebihan banget. Sotoy Pak Eko. Teman-teman yang mau berdebat sama Bang Sotoy silakan ramaikan kolom komentar ya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kami akan sangat berterima kasih untuk kalian like video ini dan subscribe channel ini. Thanks, salam, tanda tanya.